Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Pada malam hari ini saya akan membaca kitab Fathul Latif atau Al-Matnus Syarif karya Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalan yang berkaitan dengan zakat fitrah, karena saya diminta untuk menjelaskan tentang zakat fitrah dan saya pikir masalah zakat fitrah ini sudah sering sekali dibahas, didiskusikan di Bahsul Masail, juga di medsos, di WhatsApp, itu sudah sangat sering sekali didiskusikan mengenai zakat fitrah ini. Karena itu maka saya memilih untuk membaca kitab karya Syekhona Muhammad Khalil, niat tabarrukan saja barangkali. Karena ini zakat fitrah seperti tadi saya sampaikan, ini sudah insya Allah sudah banyak yang paham. Marilah kita sebelum memulai membaca Fatihah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ila jami'il awliya ulama syuhada salihin wa jami'atil mujtahidin wa ila jami'il awliya ittisna jami'il hadha wa khususan ila muallifi hadzal kitab Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani rahimahullah ta'ala wa ila ruhi Syekhana Hadratus Syekh Hasim Asy'ari wa Syekh Wahab Hasbullah wa Syekh Bisri Sansuri wa Jamaah Anna Allah yu'li darajatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa ya'lam barakatihim wa asrarihim anwarihim ulumihim wa naf'atihim fid dini wad dunya wal akhirah wa ila jami' abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa asadina wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibu zakatul fitri bi idraki akhir juz'in min Ramadan ma'a awwali juz'in min Syawal. Zakat fitri, zakat fitrah itu wajib dengan apa? Menemukan akhir bagian dari bulan Ramadan serta awal bagian dari bulan Syawal. Jadi zakat fitrah itu diwajibkan bagi orang Islam yang menemukan bagian akhir Ramadan sebelum sebelum terbenamnya matahari dan setelah terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Jadi orang yang hidup
yang lahir misalnya sebelum maghrib pada akhir bulan Ramadan sampai awal Syawal, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Dan kalau misalnya mati, ya berarti dia dizakati ya, dizakati. Sehingga kalau ada orang lahir setelah maghrib pada malam Idul Fitri, itu berarti tidak wajib zakat, tidak wajib zakat fitrah. Atau juga orang meninggal sebelum maghrib pada akhir bulan Ramadan, itu juga enggak wajib zakat fitrah. Karena di sini untuk wajib zakat fitrah itu harus menemukan akhir juz'in min Ramadan, akhir bagian dari bulan Ramadan, serta awal bagian dari bulan Syawal. Kenapa kok demikian? Karena di dalam hadisnya itu kewajiban atau zakat fitrah itu disandarkan kepada al-fitri min Ramadan. Dalam hadisnya akan dikatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadana 'alan nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Inilah yang dijadikan sebagai pijakan oleh ulama bahwa zakat fitrah itu wajib bagi orang yang menemukan bagian dari Ramadan dan bagian dari Syawal. Kata-kata ini al-fitri min Ramadan. Jadi zakat fitrah itu disandarkan ke al-fitri min Ramadan. Berarti di sini ada al-fitri dan juga ada Ramadan. Sehingga berarti untuk wajib zakat fitrah itu harus menemukan akhir juz'in min Ramadan ma'a awwali juz'in min Syawal. Kepada siapa wajib zakat fitrah itu? Alaman malaka ma yafdulu an qutihi wa quti iyalihi yaumal idi wa lailatihi. Zakat fitrah wajib bagi atau kepada orang yang memiliki kelebihan dari makanan pokoknya atau kebutuhan pokoknya, wa quti iyalihi, dan kebutuhan keluarganya, istri atau juga orang tua yang wajib dinafakoi, anak yang masih wajib dinafakoi, kemudian budak misalnya yang wajib dinafakoi. Kalau sudah lebih dari itu, kapan? Yaumal idi, pada hari Id dan malamnya, walailati, dan malamnya, maka orang itu wajib untuk membayar zakat. Berarti kalau ada orang hanya punya makanan yang cukup untuk dirinya sendiri, tidak cukup untuk keluarganya, maka tidak wajib zakat fitrah. Apalagi kalau untuk dirinya sendiri saja sudah gak cukup, yang gak wajib zakat fitrah. Yang wajib zakat fitrah itu adalah orang yang memiliki harta yang lebih dari kebutuhan pokoknya dirinya, kebutuhan pokok dirinya maupun kebutuhan pokok keluarganya pada hari Lebaran dan malamnya. Dan tidak termasuk dari kelebihan kue ataupun yang semacamnya yang disediakan untuk Lebaran, itu tidak termasuk. Sehingga kalau ada kelebihan itu enggak menjadikan
nggak menjadikan orang yang punya itu menjadi wajib. Kenapa demikian? Karena bagi seorang suami itu wajib menyediakan hal-hal yang patut dengan yang sesuai dengan kondisinya untuk istrinya, seperti semacam kue dan semacamnya itu. Sehingga kalau itu yang yang ada cuma itu, maka itu tidak dianggap sebagai kelebihan, sehingga tidak diwajibkan untuk zakat. Dan juga disyaratkan lebih dari tempat tinggalnya, pembantunya yang dibutuhkan, kemudian juga disyaratkan orangnya harus orang Islam, harus merdeka. Nah itu yang mewajibkan zakat. Jadi intinya yang wajib zakat fitrah itu orang Islam yang merdeka, yang memiliki kelebihan harta dari makanan pokoknya sendiri maupun keluarganya pada hari Id dan malam Id gitu. Malam Id, dan juga lebih dari kebutuhan tempat tinggalnya dan juga pembantunya yang patut bagi orang itu. Kemudian wahia sa'un min ghalibi qutil balad. Nah, zakat fitrah itu kata di sini satu sok dari ghalibi qutil balad. Jadi dengan ghalibnya, umumnya makanan pokok di suatu daerah itu. Nah itu kalau di sok itu kadar zakat fitrah yang satu sok di sini, kalau di sini, kalau di sini di daerah Madura, di daerah Indonesia barangkali semuanya, entah di daerah yang lain ya. Satu sok itu setara dengan 2,720 kg beras putih. Ini menurut hasil konversi Kiai Muhammad Maksum bin Ali. Tapi menurut konversi yang lain itu 2,5 kg. Jadi ya terserah sampean mau ikut yang mana. Yang penting itu sama-sama menurut pendapat ulama yang muktabar. Jadi terus wa man talzamuhu fitratu nafsihi lazimathu fitratu man tajibu alaihi. Orang yang wajib menzakat fitrai dirinya sendiri itu juga wajib menzakat fitrai orang yang yang wajib dia nafakoi, orang yang wajib dia nafakoi.
seperti istrinya, kemudian anaknya yang masih kecil, itu juga wajib dizakat fitrahi oleh orang tersebut. Misalnya saya, ini kan wajib untuk menzakat fitrahi diri saya, maka berarti saya juga wajib menzakat fitrahi istri saya, anak saya yang masih kecil. Dan kebetulan saya belum punya anak yang sudah besar. Nah, kalau sudah besar tidak boleh kemudian kita menzakati fitrah tanpa izinnya dia. Kalau sudah besar, dia harus izin kalau yang sudah besar. Bahkan kalau tanpa izin itu bisa dinilai tidak sah menurut ulama. Tetapi ada fatwa dari sebagian ulama untuk yang sudah itu tidak apa-apa, tapi untuk kedepannya kalau mau mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya yang besar itu harus izin terlebih dahulu, biar lebih hati-hati, sehingga zakat fitrahnya bisa dihukumi sah menurut semua ulama. Wa yusannu ayyukhrijaha qabla salatil Aid, dan dianjurkan, disunnahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum sholat Aid, Tapi menurut mazhab Syafi'i boleh disegerakan, yang penting sudah masuk bulan Ramadan. Tetapi yang lebih utama itu dikeluarkan sebelum sholat Aid itu. Kenapa ya? Karena tujuan zakat itu diantaranya kan ighnaul fuqara anis su'al, mencukupi orang-orang fakir dari supaya tidak meminta-minta pada hari itu. Maka mestinya zakat fitrah itu ya diberikan di hari itu, di hari Id itu, sebelum sholat. Kalau diberikan di awal Ramadan, nanti bisa habis sebelum hari Lebaran, kan seperti itu. Makanya di sini Syekhona Khalil mengatakan wa yusannu ayyukhrijaha qabla salatil Aid. Wa yajuzu ikhrajul qimati, dan boleh mengeluarkan qimah. Nah, ini mengenai redaksi ini terjadi sekarang ya, bukan perbedaan. Ada sebagian yang menginformasikan bahwa ada manuskrip ditemukan itu di dalam ibarat ini ada yang sakot, ada yang gugur, ada yang hilang, itulah. Sehingga ada ihtimal bahwa ibarat yang sesungguhnya itu wala yajuzu ikhrajul qimah, dan tidak boleh mengeluarkan qimah. Jadi misalnya pakai uang lah kalau mazhab Syafi'i, tidak boleh menurut mazhab Syafi'i. Nah, itu kalau benar di dalam ibarat ini ada yang hilang, yaitu la nafi itu. Tetapi di dalam kitab-kitab yang sudah dicetak itu enggak ada lanya. Makanya di sini juga di dalam kitab yang ada di saya ini tidak ada lanya. Wa yajuzu ikhrajul qimah. Nah, kalau ini yang benar, berarti Syekhona Khalil itu memperbolehkan mengeluarkan qimah. Tetapi ini sekarang masih meragukan, karena katanya itu ada makhtutat yang ada lanya. Tetapi ala kulli hal, bahwa masalah mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang ini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dalam mazhab Syafi'i
tidak diperbolehkan. Jadi mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Di dalam mazhab Malik itu boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh. Nah, ada ulama Malik yang berpendapat boleh tapi makruh. Tetapi yang perlu dicatat bahwa Malikiyah itu menghususkan zakat fitrah kepada fuqara dan masakin. Ini penting. Penting untuk kita ketahui supaya nanti kita tidak terjadi al-faq. Karena misalnya kita mengikuti Malikiyah dalam bolehnya mengeluarkan zakat pakai uang, tapi diberikan kepada bukan orang fakir misalnya. Ini nanti kita berarti mengenai bolehnya mengeluarkan zakat fitrah dengan uang kita ikut Malikiyah, tapi dalam masalah mustahiknya kita mengikuti yang lain. Nah, ini kan ada yang tidak memperbolehkan. Karena itu kalau mau ikut Malikiyah ini, tetapi ini juga makruh ya, yang berpendapat seperti ini dalam mazhab Malikiyah menyatakan makruh. Nah, kalau mau ikut ini berarti ya zakat fitrahnya diberikan kepada fuqara wal masakin. Kemudian ada juga ulama yang berpendapat bahwa boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, yaitu mazhab siapa? Mazhab Hanafi, mazhab Hanafiyah. Tetapi mereka bentar, saya lihat dulu. Nah, dalam mazhab Malik itu zakat fitrah dapat ditunaikan dalam bentuk uang senilai setengah sok gandum atau tepung gandum. Jadi kalau kita ikut mazhab Malik Hanafiyah ini, ya berarti uang yang harus kita berikan harus seharga dengan satu sok gandum. Bukan seperti punyanya pendapatnya mazhab Syafi'i itu. Beras berapa tadi? 2,5 kilo ya. Tidak itu, tetapi ikut kepada jumlah zakat fitrah menurut mazhab Hanafi, sehingga tidak terjadi al-faq. Namun ini di dalam keputusan Bahsul Masail pengurus besar Nahdlatul Ulama itu dikatakan bahwa boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan bentuk uang dan tidak harus seharga dengan satu sok gandum, sesuai jumlah zakat fitrah menurut mazhab Hanafi. Tidak harus menurut PBNU. Ini saya sudah mengcopy ini. Di sini dikatakan boleh mengeluarkan zakat dengan uang sebesar nominal harga beras 2,7 kg atau 2,5 kg dengan argumentasi sebagai berikut. Pertama, bahwa tujuan daripada zakat fitrah itu menurut sebagian ulama adalah ighna'ul fuqara, mencukupi kebutuhan orang miskin pada hari lebaran. Nah, kalau tujuan daripada zakat fitrah itu adalah ighna'ul fuqara, sebagaimana disebutkan dalam hadis
An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aghnuhum fi hadzal yaum. Rawahu Ad-Daruqutni fi Sunan. Fi riwayatil Baihaqi aghnuhum an tawafi hadzal yaum. Jadi intinya hadis ini bagaimana? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang Islam untuk mencukupi kebutuhan orang fakir pada hari Lebaran agar mereka tidak berkeliling, tidak butuh berkeliling untuk meminta-minta. Nah, ini oleh sebagian ulama dipahami bahwa tujuan zakatul fitri itu adalah ighna'ul fuqara, mencukupi kebutuhan orang fakir. Kalau tujuan zakat fitrah itu adalah untuk ighna'ul fuqara, maka akan lebih lebih efektif mewujudkan tujuan itu kalau dikeluarkan dalam bentuk uang, menurut. Kemudian yang kedua, keputusan PBNU itu juga mendasarkan kepada pernyataan dari Al-Faqih Abu Ja'far rahimahullah. Beliau mengatakan adaul qimati afdal li'annahu aqrabu ila manfaatil faqir fa innahu yashtari bihi lil hal wa ma yahtaju ilaihi. Jadi pembayaran zakat fitrah dengan uang itu adalah lebih baik karena uang itu paling efektif memberi manfaat kepada fuqara wal masakin. Kenapa? Karena uang itu bisa dipakai untuk membeli berbagai barang yang dibutuhkan. Gitu. Kemudian juga argumennya PBNU itu adalah masalah jawazul intiqal min madhabin ila madhabin akhar. Bolehnya berpindah dari satu madhab kepada madhab yang lain. Seperti di dalam ibarat ini, wal intiqalu min madhabin ila madhabin akhar walau fi ba'dil masaili fihi thalathatu aqwalin qila yamtani mutlaqan wa qila yajuzu mutlaqan wa qila illam yajma' bainal madhabain ala sifatin tuqaliful ijma' jazah wa illa fala kaman tazawwaja bila sadaqin wala waliyin wala syuhudin fa inna hadhihi surata la yaqulu biha ahadun. Jadi berpindah dari satu madhab ke madhab yang lain, meskipun dalam sebagian masalah itu ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak, ada yang mengatakan boleh secara mutlak, ada yang mentafsil, ada yang merinci. Kalau intiqal itu tidak pengumpulan di antara 2 madhab, menggabungkan di antara 2 madhab itu tidak menyebabkan mukhalifah lil ijma', tidak menimbulkan satu pendapat atau pekerjaan yang mukhalafah lil ijma', maka diperbolehkan. Kalau tidak, maka ya tidak diperbolehkan. Itu yang kedua. Jadi intinya ada ulama yang memperbolehkan untuk berpindah madhab. Kemudian juga yang dijadikan dasar oleh PBNU adalah pendapat Malikiyah yang tadi saya sampaikan tadi. Bahwa di dalam sebagian ulama Malikiyah itu memperbolehkan mengeluarkan dengan uang. Dan kadarnya dalam mazhab Malik itu sama dengan mazhab Syafi'i. Maka berdasarkan itu PBNU berpendapat diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan bentuk uang setara dengan seharga beras 2,5 kg atau 2,7 kg. Ya, saya persilahkan
yang mau ikut PBNU ini juga yang memutuskan orang-orang alim juga sih. Tapi juga ada yang tidak sependapat dengan PBNU, yang tetap berpendapat bahwa tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan bentuk uang setara seharga beras 2,5 atau 2,7 kg ini. Kalau memang mau mengeluarkan dengan bentuk uang, maka harus mengikuti secara menyeluruh pendapatnya Hanafiyah. Ini sebagian pendapat seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau di masyarakat Madura itu orang ketika zakat itu kadang membawa uang, tidak membawa beras, tetapi mustahiknya sudah menyediakan beras. Sehingga sebelum melakukan zakat fitrah itu biasanya terjadi jual beli dulu. Jadi misalnya, katakanlah misalnya saya ini mustahikuz zakat. Biasanya orang zakat ke saya. Terus orang datang membawa uang. Kemudian membeli beras dulu dari saya, dan beras yang sudah disediakan itu. Tetapi di sini harus saya sampaikan bahwa akad jual belinya ya harus sah, harus memenuhi syarat dulu, sebagaimana di dalam kitab-kitab itu. Jangan sampai jual belinya tidak sah, karena kadang kan orang itu katanya jual beli tapi nggak jelas harganya berapa, karena kiainya juga atau mustahiknya juga malu untuk nanyain ini uangnya berapa, itu dijual dengan harga, kadang begitu kan. Maka itu kalau pingin sah ya harus jelas berasnya berapa, musmannya berapa, tamannya berapa. Nah, baru kemudian setelah jual beli, sekarang berarti beras ini jadi miliknya orang yang mau zakat itu, kemudian dizakatkan kepada mustahik. Nah ini juga ini bagus menurut saya, sehingga zakat dengan zakatnya dengan beras, tetapi yang pada akhirnya yang sampai kepada mustahik itu tetap dalam bentuk uang. Sehingga dalam hal ini kita tetap kuat berpegang teguh kepada mazhab Syafi'i, tetapi yang kita dapatkan dari zakat ini juga berupa uang. Nah ini saya kira bisa menjadi solusi bagi yang masih tetap mau konsisten mengikuti mazhab Syafi'i, tidak intiqal ke mazhab yang lain. Kemudian yang terakhir yang perlu saya jelaskan juga, dan ini sebenarnya sudah sangat sering sekali dibicarakan di dalam forum-forum diskusi Bahsul Masail secara resmi ataupun di medsos, di WhatsApp, mengenai apakah boleh memberikan zakat fitrah kepada seorang tokoh yang kaya. Ini menjadi perdebatan. Ada sebagian ulama yang mengatakan boleh dengan merujuk kepada keterangan Imam Qufal, bahwa Imam Qufal menukil dari sebagian fuqaha bahwa yang dimaksud dengan sabilillah itu adalah jami'i wujuhil khair, segala bentuk kebaikan, sehingga boleh diberikan kepada pembangunan masjid, kepada pembangunan madrasah, kepada para tokoh yang berjuang untuk mengajarkan agama, para ustadz. Nah ini menurut pendapat ini. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa keterangan Imam Qufal itu enggak jelas, karena Imam Qufal itu hanya sekedar menukil, meriwayatkan dari sebagian fuqaha. Nah, fuqahanya itu siapa? Ini kan enggak jelas. Apakah
fuqaha dari madzhabul arba'ah ataukah sudah keluar dari madzhabul arba'ah? Kalau misalnya madzhabul arba'ah siapa? Jangan-jangan itu misalnya Malikiyah. Kalau itu Malikiyah, maka Malikiyah di dalam masalah zakat fitrah itu mengkhususkan kepada fuqara wal masakin. Nah, itu menurut yang merasa keberatan dengan pendapat yang memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah kepada seorang tokoh yang sudah kaya. Ya kalau tokohnya miskin, ya sudah nggak ada masalah karena miskin. Yang menjadi masalah itu kalau sudah kaya tapi menerima zakat, itu bagaimana? Ya terjadi perbedaan pendapat. Nah, kalau saya sendiri itu memang jujur saja cenderung kepada pendapat yang mengatakan tidak boleh memberikan zakat fitrah itu kepada seorang tokoh agama yang sudah kaya. Lebih baik itu diberikan kepada fuqara wal masakin, dan itu mujma' alaih. Kan al-khuruj minal khilaf mustahabun, keluar dari perbedaan pendapat itu kan disunnahkan. Maka karena itu menurut saya sebaiknya zakat fitrah itu diberikan kepada fuqara dan masakin. Dan ini juga dengan mengeluarkan zakat fitrah kepada fuqara dan masakin itu juga diperkuat dengan tadi itu, bahwa tujuan daripada zakat fitrah itu adalah ighna'ul fuqara aghnuhum an dhulis su'al fi hadzal yaum. Cukupi orang fakir, orang miskin itu, jangan sampai mereka meminta-minta di hari lebaran. Ini ya sekedar pendapat saya, tapi ya banyak ulama berbeda pendapat. Kalau yang saya kenal itu misalnya Kiai Muhib Aman, Kiai Muhibbul Aman Ali, itu seorang kiai yang alim allamah juga, itu tidak memperbolehkan memberikan zakat fitrah kepada ulama yang sudah kaya, kepada tokoh agama yang sudah kaya. Tapi ada juga kiai ustadz yang berpendapat boleh diberikan kepada tokoh yang sudah kaya. Tapi sekali lagi menurut saya lebih hati-hatinya itu diberikan kepada fuqara wal masakin saja. Dan insya Allah kalau ini muttafaqun alaih bainal ulama. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua dengan berkah membaca kitabnya Syekhona Muhammad Khalil ini, kita diberi diridhoi oleh Allah, dilancarkan rezeki kita, dan mudah-mudahan juga berkahnya Syekhona Muhammad Khalil kita diberi anugerah Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghara wa li ajdadina wa jaddatina amamina wa masyayina wa saadatina wa qatina wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahyan amwat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa dhain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa dhain la yusma'.
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa dhain la yusma'. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ij'alna wa auladina wa dhurriyyatina wa talamidatina wa qutina min ahli al-ilmi wal amali wal ikhlas wal khusyu' wat tawadu wal istiqamah wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim